Bab 1421 Tembakan Besar. Sebagai keluarga pertama di ibu kota Kekaisaran Federal, rumah keluarga Lorraine dibangun dengan megah, dengan 8 pengawal berjas hitam menjaga pintunya. Ye Bufan memarkir mobil di tempat parkir, dan mereka berdua berjalan menuju manor. "Dua tuan-tuan, tolong tunjukkan surat undangan Anda," kata kepala pengawal dengan sopan. "Oh, mohon tunggu sebentar." Ye Bufan kemudian teringat surat undangan dari Romance kepadanya dan merogoh sakunya untuk menemukannya. Saat ini, 2 orang muda lagi datang. Pemimpinnya berusia sekitar 30 tahun, dengan rambut pirang panjang, jas lurus, rambutnya dirawat dengan cermat, dan wajahnya penuh kebanggaan. Di sebelahnya ada seorang pria muda berusia 20-an, yang lebih pendek dan berpakaian sama bagusnya. Pemuda pendek itu berkata dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, "Sepupu Fieri, jika kamu bisa datang ke pesta koktail keluarga Lorraine kali ini, kamu pasti menjadi calon kepala keluarga." Fieri berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, "Itu wajar. Ini pesta koktail keluarga Lorraine. Tidak sembarang orang bisa datang." Pemuda pendek itu berkata lagi, "Ya, aku bahkan sudah lama tidak memasuki gerbang keluarga Lorraine. Untungnya, sepupuku bawa aku bersamamu, kalau tidak aku tidak akan memenuhi syarat untuk menghadiri pesta koktail mewah seperti itu. Jangan khawatir, ikuti sepupuku. Akan ada lebih banyak kesempatan seperti ini di masa depan." Kata Fieri ini pertama kalinya menghadiri acara ini. Mengadakan pesta koktail tingkat tinggi, saya merasa sangat bersemangat dan bangga. Kedua orang itu berbicara dan datang ke pintu. Saat ini, Ye Bufan kebetulan sedang mencari undangannya. Pria kecil itu melangkah maju dan berteriak, "Hei, apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Tidak ada surat undangan. Minggir." Menurut pendapatnya, Ye Bufan dan Ye Tian mengenakan pakaian biasa dan keduanya orang Tionghoa. Tidak ada yang namanya kualifikasi untuk masuk ke keluarga Lorraine. "Oh, apa katamu?" Ye Tian tiba-tiba terlihat dingin dan menatap mereka berdua dengan mata tajam. "Oke, biarkan mereka pergi dulu." Ye Bufan terlalu malas untuk memperhatikan kedua orang ini dan menarik Ye Tian ke samping. "Jangan sok di sini tanpa undangan." Fieri mengulurkan tangan dan menyerahkan undangannya, lalu memandang Ye Bufan dan Ye Bufan dengan tatapan bangga, dan berjalan ke pintu dengan angkuh. "Benar, menurutmu siapapun bisa masuk ke dalam keluarga Lorraine?" Pria kecil itu mengerutkan bibirnya dan mengikuti dari belakang. Setelah mereka pergi, Ye Bufan menemukan surat undangannya dan menyerahkannya. Pemimpin keamanan melihatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan hormat, "Selamat datang, Tuan Ye." Ye Bufan mengangguk, membawa Ye Tian ke pintu, dan berjalan menuju aula tempat resepsi diadakan di bawah bimbingan pelayan pergi. Segera setelah kedua orang itu pergi, kepala keamanan mengambil walkie-talkie di pinggangnya dan berkata, "Tuan Ye telah tiba." Fieri dan kedua anak buahnya baru saja berjalan tidak jauh ketika mereka mendengar langkah kaki di belakang mereka. Ketika mereka berbalik, mereka melihat bahwa itu adalah Ye Tian dan kedua anak buahnya. Xiao pemuda itu berkata dengan terkejut, "Sepupu, mereka sepertinya benar-benar memiliki surat undangan." "Jangan khawatir tentang itu. Sekalipun kamu mendapat undangan, kamu tetap bukan siapa-siapa." Fieri sama sekali tidak memperhatikan kedua orang ini. Pria kecil itu berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, "Mereka hanyalah 2 orang Tionghoa. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan ahli waris keluarga seperti sepupuku?" Begitu dia selesai berbicara, pintu ruang perjamuan terbuka, dan selusin orang buru-buru keluar dari sana. Pemimpinnya adalah Ramos, kepala keluarga Lorraine, dengan Raul di kiri, Ramones di kanan, dan di belakangnya mereka semua adalah anggota inti keluarga. Fieri terkejut saat melihat orang-orang ini. Anda harus tahu bahwa dia hanya dari keluarga kelas 3 di ibu kota federal Tembakan. Pria kecil itu bertanya dengan suara rendah, "Sepupu, siapakah lelaki tua ini? Kelihatannya sangat kuat." Petik 2. Fieri terkejut dan berkata dengan cepat, "Pelankan suaramu. Ini adalah kepala keluarga Lorraine. Kita akan mendapat masalah jika orang-orang mendengar kita." Ini adalah kepala keluarga, rasa hormat di wajahnya, dan kemudian berkata, "Tapi sepupu,
mereka sepertinya datang kepada kita, bukankah mereka di sini untuk menyambutmu? Kentut, siapa kepala keluarga Lorraine? Bagaimana dia bisa sadar jemput aku? Meski Fieri gila, ia bangga, namun ia tetap memiliki kesadaran diri tersebut. Belum lagi Ramos, bahkan junior di keluarga Lorraine pun tidak akan menganggapnya serius. Bisa mendapatkan surat undangan saja sudah merupakan suatu kehormatan besar, bagaimana bisa banyak orang yang menyambutnya? Dia berkata, mereka pasti ada di sini untuk menjemput orang lain. Kepala keluarga Lorraine harus bisa menyambutnya secara langsung. Dia pasti orang yang hebat. Di belakang mereka kecuali Ye Bufan. Sepupu, sepertinya tidak ada siapa-siapa. Ya, sepertinya tidak ada orang besar kecuali kita. Fieri juga bingung dan mengecualikan Ye Bufan di dalam hatinya. Saat ini, Ramos sudah berjalan cepat, menuju ke arah mereka. Ini memberi ilusi pada Fieri. Mungkinkah dia benar-benar ada di sini untuk menyambutnya? Tepat ketika dia sangat bersemangat, Ramos mengulurkan tangannya dari kejauhan dan berkata dengan sangat antusias, keluarga Lorraine menyambut Tuan Ye. Kemudian dia menemukan bahwa anggota keluarga Lorraine tanpa melihat mereka, dia langsung berlari menuju dua orang Tionghoa di belakangnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Kedua orang itu benar-benar tercengang. Mereka berdiri di sana seperti patung batu, mulut mereka terbuka lebar dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dua pemuda yang selama ini mereka benci bisa disambut oleh keluarga Lorraine dengan kekuatan yang begitu besar, dan kepala keluarga, Ramos, bisa begitu dihormati. Tuan Ramos sama-sama. Ye Bufan tersenyum ringan dan mengangguk sedikit. Tuan Ye, tolong cepat. Ramos memimpin jalan dan dengan antusias menyambut Ye Bufan ke ruang perjamuan. Baru setelah mereka pergi, Fieri perlahan kembali sadar. Pria kecil itu berkata, sepupu, menurutmu siapa mereka? Agar kepala keluarga Ramos bisa menyapanya secara pribadi dan bersikap sopan, dia pasti orang hebat, bukan? Fieri berkata, baiklah tanpa mengatakan bahwa perlakuan seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Dia juga penuh rasa ingin tahu. Di ibu kota Kekaisaran Federal selama bertahun-tahun, dia masih tidak tahu bahwa ada tokoh bangsawan yang berasal dari Tiongkok, biarkan sendirian nama Tuan Ye. Pria kecil itu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan gugup, sepupu, sepertinya kita baru saja menyinggung orang-orang besar. Mereka tidak akan menyalahkan kita, kan? Fieri menelan ludah, mungkin tidak. Berkata meyakinkan, kalau begitu, bisakah kita masuk? Karena kita di sini, tentu saja kita harus masuk. Dia adalah orang yang hebat dan tidak akan peduli dengan kita. Fieri tidak mau melepaskan kesempatan langka ini, mengertakkan giginya dan berjalan menuju aula. Pergi. Mereka masuk. Karena masih pagi, tidak banyak orang di aula. Di depan mereka ada Ye Bufan dan rombongannya. Pada saat ini, sekelompok orang lain keluar dari aula, dipimpin oleh seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah merah. Pria kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu, sepupu, siapakah lelaki tua ini? Pada saat ini, ekspresi Fieri berubah drastis, dan dia tergagap, ini Uskup Agung Merah. Bab 1422 Perkenanan Tuhan. Pengadilan ilahi memiliki status transenden di seluruh barat. Keluarga Lorraine telah menjadi keluarga terbesar di ibu kota Kekaisaran Federal hanya karena beberapa koneksi, yang menunjukkan pengaruhnya yang besar. Di pengadilan ilahi, Uskup Agung Merah adalah yang kedua setelah Kaisar Dewa. Di mata banyak orang, dia adalah orang besar yang tidak dapat dicapai, dan banyak orang kuat bahkan tidak dapat bertemu dengannya. Dan hari ini, Uskup Agung Merah muncul di hadapannya, yang mengejutkan Fieri. Namun adegan berikutnya sekali lagi menimbulkan badai di hatinya. Dia melihat Uskup Agung Merah Casillas berjalan cepat menuju pria Tionghoa itu, dan dia benar-benar keluar untuk menyambutnya. Secara umum, ini adalah kesempatan besar bagi orang lain untuk bertemu dengan Kardinal Uskup Agung, dan mereka harus mengambil inisiatif untuk memberi hormat kepadanya. Namun, Casillas di depannya berinisiatif untuk menyapa seorang pemuda. Ya Tuhan, siapa dia? Agar Uskup Agung Merah bisa maju untuk menyambutnya secara langsung, seberapa tinggi posisi yang dibutuhkan?
Fieri benar-benar terpana dan bahkan mengulurkan tangan dan mencubit bagian belakang pantatnya dengan keras. Rasa sakit yang parah memberitahunya bahwa ini bukanlah mimpi. Meskipun kami masih belum mengetahui identitas sebenarnya dari pihak lain, satu hal yang pasti, tokoh besar legendaris saat ini adalah orang ini, dan pesta koktail seluruh keluarga Lorraine diadakan untuknya. Halo Tuan Ye, senang bertemu dengan Anda lagi. Casillas memiliki senyum ramah di wajahnya. Setelah dia, Ksatria Suci Guardiola dan dua Ksatria Emas juga maju untuk menyapa. Ye Bufan tersenyum dan menyapa semua orang dengan sopan. Pada saat ini, ada keributan di aula. Mata semua orang terfokus ke pintu keluar di belakang panggung, dan Fieri hanya bisa melihat ke atas. Saya melihat dua wanita berjalan bergandengan tangan. Alasan mengapa mereka menimbulkan kehebohan adalah karena mereka sangat cantik. Dalam pesta koktail kelas atas seperti ini, hal yang paling diperlukan adalah para wanita dan wanita. Semua orang ini cantik, tetapi mereka dibayangi oleh kedua wanita ini. Kedua orang itu adalah Helena dan Sophie yang telah melepas jubahnya. Hari ini mereka berdua melepas jubahnya dan mengenakan gaun malam. Helena yang mengenakan gaun malam berpotongan rendah berwarna hitam, ditambah dengan sosoknya yang sangat membuat pria manapun terlihat pusing. Beberapa orang bahkan mengulurkan tangan untuk menutupi hidungnya karena takut akan mengeluarkan banyak darah dan mempermalukan dirinya di depan umum. Sophie memiliki gaya yang sangat berbeda, dia mengenakan rok kasa putih. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dia benar-benar terlihat seperti bidadari yang turun dari langit. Cantik sekali. Aku belum pernah melihat wanita secantik itu. Fieri kembali sadar dan mengulurkan tangan untuk menyeka air liur dari sudut mulutnya. Pria kecil itu bahkan lebih tak tertahankan dan berkata dengan tatapan terobsesi, ini hanyalah peri dan malaikat. Aku benar-benar tidak tahu pria seperti apa yang layak untuk mereka. Sebelum dia selesai berbicara, Helena melihat Ye di tengah keramaian. Bufan langsung terbang seperti kupu-kupu, membuka lengannya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Anak kecil yang tampan, kamu akhirnya sampai di sini. Setelah mengatakan ini, dia mengabaikan ekspresi terkejut semua orang dan mencium pipi Ye Bufan. Sophie mendatangi Ye Tian dengan malu-malu dan berbisik, Saudara Ye, kamu di sini. Pada saat ini, hati kaca dari makhluk laki-laki yang hadir pecah. Awalnya, semua orang melihat keduanya wanita cantik itu kemudian menginginkannya untuk mendekatinya dan memulai percakapan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia telah mengambil inisiatif untuk menciumnya. Hal yang sama berlaku untuk Fieri. Matanya sebelum melihat ke arah Ye Bufan penuh dengan penghinaan, tapi sekarang dipenuhi dengan kekaguman dan kecemburuan. Dia tidak mengerti mengapa semua hal baik terjadi pada orang Cina ini. Kapan Tuhan mulai memihak orang Timur? Helena mengabaikan tatapan rumit orang lain, memeluk lengan Ye Bufan, dan menempelkan erat sosok seksinya ke lengan itu. Casillas merasa sedikit tidak nyaman. Bahkan selain statusnya sebagai putri tertua dari pengadilan ilahi, Helena juga merupakan imam besar berbaju kuning. Setelah semua orang bertukar salam dengan sopan, dia melangkah maju dan berkata, Sophie, Helena, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan hari ini. Ikutlah dengan saya untuk menemui mereka. Memang benar, semua tamu yang datang ke resepsi hari ini tidak ingin melihat Hong Yi. Imam besar dan pendeta istana dewa telah lama mengantri. Oke, bocah tampan, aku akan menemuimu lagi nanti. Helena mencium pipi Ye Bufan lagi, lalu dengan enggan mengikuti Casillas pergi. Sebagai kepala keluarga, Ramos tentu saja memiliki banyak pekerjaan. Dia meninggalkan Ramens untuk menjamu Ye Bufan, dan kemudian pergi menerima tamu lain. Ye Bufan tidak ingin mendapat terlalu banyak perhatian, jadi dia mencari tempat duduk di sudut dan duduk. Sesosok tubuh kurus muncul di pintu. Itu adalah wanita tertua dari keluarga Berwick. Denniston, dengan Olivier di sampingnya. Meskipun tiga keluarga besar di ibu kota Kekaisaran Federal terus-menerus bertengkar secara pribadi, mereka masih harmonis di permukaan. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan di permukaan untuk pertemuan semacam ini. Romance segera maju dan menyambut kedua saudara perempuan Denniston itu. Setelah beberapa kata sopan, Denniston berkata, Nona Romance,
Anda sibuk dulu, saya akan berbicara dengan Tuan Ye. Setelah mengatakan itu, dia mengguncang sosok seksinya, berjalan ke arah Ye Bufan, dan menarik kursi. Duduklah bersebelahan. Melihat adiknya telah meninggal, Olivier tentu saja tidak bisa pergi. Dia menatap tajam ke arah Ye Bufan dan duduk di kursi di sebelahnya. Ye Bufan awalnya menemukan sudut yang sepi, tetapi kedatangan saudara kandung keluarga Berwick membuatnya menjadi fokus seluruh resepsi, dan mata semua orang tertuju ke sini secara sengaja atau tidak sengaja. Fieri memusatkan pandangannya pada sisi ini. Dia menemukan bahwa semakin lama dia berhubungan dengannya, semakin dia menemukan keajaiban pria ini. Bahkan wanita tertua dari keluarga Berwick menyukainya. Denniston tersenyum seperti sekuntum bunga, seolah-olah dia baru saja bertemu dengan seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui, dan berkata dengan antusias, Tuan Ye, saya sudah beberapa hari tidak bertemu Anda. Bagaimana kabar Anda akhir-akhir ini? Tidak buruk. Ye Bufan berkata dengan riang, saya menemukan bahwa kota Kekaisaran Federal benar-benar harta karun saya. Saya membeli toko yang sangat bagus dengan $1 ketika saya tiba di sini. Saya pikir keberuntungan saya akan berakhir di sini, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan memiliki banyak uang dalam 2 hari terakhir. Saya sangat beruntung, suatu hari nanti saya tidak tahu siapa yang diam-diam membantu saya di belakang layar dia. Saya mendengar bahwa Nona Danielton memiliki banyak informasi di ibu kota federal. Tahukah Anda itu? Siapa yang membantu saya secara diam-diam? Setelah dia selesai berbicara, ekspresi Olivier sedikit berubah, tetapi Denniston tidak dapat melihat perubahan apapun dan malah terkekeh. Tuan Ye benar menanyakan orang yang tepat, saya benar-benar tahu. Dia menjual gugatannya terlebih dahulu, dan kemudian berkata, saya kira itu pasti Tuhan, dan hanya perkenanan Tuhan yang dapat membawa keberuntungan bagi Tuan Ye. Dan berkata, seperti yang diharapkan dari Nona Denniston, saya sangat setuju dengan Anda. Senting dan saya benar-benar memiliki nasib yang tidak dapat dipisahkan, dan saya secara tidak sengaja menyelamatkan Nona Helena 2 kali. Tidak, uskup juga memberi saya hadiah. Saya memiliki salib suci emas. Bab 1423 Dua wanita berjuang demi suami. Benarkah? Ini membuatku sangat iri. Denniston memandang Ye Bufan sambil berpikir, Tuan Ye sangat beruntung, aku sangat ingin berteman denganmu. Kenapa kamu tidak memikirkannya lagi? Teman? Aku tidak bisa mendapatkan semua teman, setidaknya bukan saingan cintaku. Ye Bufan juga memandang Denniston, Nona, aku sudah menyatakan kondisiku terakhir kali. Selama kamu yang terbaik, keluarga Berwick punya membatalkan pernikahan. Kami berteman dan tidak akan terjadi hal buruk di masa depan. Sayang sekali, kami tidak akan pernah menyetujui kondisi ini. Kata Ye Bufan sambil tersenyum. Jika Anda terus seperti ini, saya khawatir Anda akan menyesalinya di kemudian hari. Saya rasa ini tidak mungkin. Tuan Ye harus bersiap. Dalam waktu kurang dari sebulan, saudaraku akan bersamamu. Nona Alicia akan menikah, dan dia harus datang untuk minum minuman pernikahan. Saat ini, mata Denniston penuh dengan provokasi. Seperti yang dia katakan sebelumnya, keluarga Berwick akan pamer di resepsi ini. Sangat kuat, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ye Bufan tidak tergerak sama sekali dan masih berkata sambil tersenyum, menurutku ini tidak mungkin. Alicia adalah wanitaku dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Jika kamu harus memperjuangkannya, kamu pasti akan menyesalinya. Petik 2. Benarkah? Kalau begitu kita lihat saja nanti. Kata Denniston dengan percaya diri. Menurutnya, kontrak pernikahan dipegang oleh keluarganya, dan selama dia tidak menyerah, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, itu akan terjadi, tidak berguna. Ye Bufan tersenyum tipis dan melirik Olivier. Dia tidak pernah menderita kerugian. Kedua bersaudara itu telah mengambil tindakan 2 kali, dan hari ini giliran dia untuk memulihkan minatnya. Kedua orang itu tersenyum ketika mereka berbicara, dan yang lain sama sekali tidak bisa merasakan bau mesiu di sini. Pada saat ini, ada keributan lagi di pintu, dan Gomez masuk bersama Alicia. Sebagai kepala keluarga Perrin, ia mendapat keramah tamahan tertinggi begitu ia muncul.
Ramos langsung memimpin orang-orang untuk menyambutnya dan mendatangkan kakek dan cucunya. Namun, mata semua orang yang hadir tidak terlalu memperhatikan kedua keluarga tersebut, melainkan semua tertuju pada Alicia di belakang mereka. Sebagai wanita tercantik di negara M, reputasinya tentu tak sia-sia. Setelah berdandan rapi, Alicia kini semakin cantik. Wajah menawan, temperamen mulia, dan sosok seksi semuanya terkonsentrasi sempurna pada satu wanita, sehingga tidak mungkin menemukan kekurangan apapun. Para laki-laki yang hadir semuanya menelan ludah ketika melihatnya, sedangkan para perempuan penuh rasa iri dan dengki. Setelah Alicia memasuki pintu, matanya mencari kemana-mana, dan akhirnya dia melihat sosok di pojok yang memikirkannya siang dan malam. "Ye sayang, akhirnya aku bertemu denganmu." Setelah menemukan Ye Bufan, dia tidak lagi memperhatikan Ramos dan orang lain di depannya, tapi langsung berlari menuju Ye Bufan. Penampilannya awalnya menarik perhatian kebanyakan orang, dan dengan perilakunya yang tiba-tiba, semua orang menoleh. Bahkan Ramos berhenti mengobrol dan menoleh, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saat ini, hanya ada satu orang di mata Alicia. Terlepas dari reaksi orang lain, dia langsung melompat ke pelukan Ye Bufan, melingkarkan tangannya di lehernya, dan menciumnya dengan kuat. Benar sekali, itu bukan ciuman di pipi biasa, melainkan ciuman langsung. Pada saat ini, ruang perjamuan yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka hal ini akan terjadi. Baru saja, Helena, uskup agung berbaju kuning, melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan sekarang wanita tercantik di negara M langsung menciumnya. Kenapa daya tariknya begitu besar? Kejutannya tidak berhenti sampai di situ. Fieri membuka mulutnya lebar-lebar hingga bola matanya hampir keluar dari rongganya. Meski hanya anak dari keluarga kelas 3, ia juga mengetahui tentang kontrak pernikahan antara Alicia dan Olivier. Tapi sekarang tunangannya duduk di sebelahnya, dan Alicia langsung mencium pria lain. Ini bukan lagi soal cuckolding, tapi tamparan langsung di wajah, telanjang, di depan semua kalangan atas. Pada saat ini, Olivier langsung mengepalkan tinjunya. Tidak ada seorang pun, apalagi dia, yang dapat menahan rangsangan sebesar itu. Bahkan Denniston, yang selalu tersenyum seperti bunga, berubah menjadi sangat jelek. Menurut tebakannya sebelumnya, dia mengira Gomez hanya akan datang sendiri, tapi dia tidak menyangka dia akan membawa Alicia ke sini juga. Situasi ini tidak diragukan lagi akan membuat wajah keluarga Berwick menjadi sangat buruk. Jika mereka berselisih, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak mampu menyinggung Ye Bufan, dan mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Tetapi jika Anda tidak rontok, tidak ada tempat untuk wajah ini di depan semua orang. Dia menoleh untuk melihat Gomez di sebelahnya, berharap lelaki tua itu bisa menghentikannya dan membereskan situasi, yang akan membuat segalanya lebih mudah baginya. Alhasil Denniston kecewa, Gomez hanya menonton dengan tenang, meski dengan senyuman tipis di wajahnya, tanpa ada niat untuk menghentikannya. Saat ini, dia memahami bahwa lelaki tua itu melakukan ini dengan sengaja untuk menyesuaikan konflik antara kedua pihak. Rubah tua sialan. Denniston mengertakkan gigi dengan kebencian, mengetahui bahwa dia masih meremehkan kelicikan pihak lain. Orang yang paling terkena dampaknya tentu saja Olivier. Dia ingin segera mencabik-cabik Ye Bufan, tapi dia tidak memiliki kemampuan atau keberanian. Merasakan ejekan di mata sekelilingnya, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi dan berbalik menuju kamar mandi ruang perjamuan. Sekarang dia tidak punya pilihan lain selain mencoba menyembunyikan kepalanya seperti burung pegar. Dia tidak peduli apakah pantatnya memalukan atau tidak. "Dear Ye, aku sangat merindukanmu." Setelah ciuman itu, Alicia tidak langsung pergi, melainkan langsung duduk di pelukan Ye Bufan. Ekspresi Denniston berubah saat dia duduk di sebelahnya. Meskipun dia sangat licik, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. "Siapa kamu? Lepaskan kakak Ye secepatnya." Saat itu, tiba-tiba terdengar suara, dan ternyata Helena dan Sophie yang bergegas kembali. Helena mengingat Ye Bufan, dan setelah bersosialisasi sebentar di sana, dia bergegas kembali, tetapi begitu dia tiba, dia melihat wanita lain duduk di pelukan kekasihnya. "Siapa kamu?"
Ini pacarku. Apa hubungannya denganmu jika aku memelukmu jika aku mau? Alicia berkata gayung bersambut. Alih-alih melepaskan lengan Ye Bufan, dia memeluknya sedikit lebih erat. Kamu berbicara omong kosong. Kakak Ye jelas menyukaiku. Helena memiliki kepribadian yang panas, jadi tentu saja dia tidak akan menyerah. Dia mengulurkan tangan dan memeluk lengan Ye Bufan yang lain. Kedua wanita itu bertengkar satu sama lain, dan adegan dua wanita yang memperebutkan suami mereka dipentaskan di ruang perjamuan. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka baru saja makan melon, dan sekarang drama baru telah dimulai, dan itu semua berhubungan dengan pria di depan mereka. Mata banyak pria yang memandang Ye Bufan penuh dengan rasa iri, cemburu dan kebencian. Mereka tidak bisa mendapatkan wanita berkualitas tinggi seperti itu, tetapi ketika mereka tiba, mereka berinisiatif untuk terjun ke pelukan mereka, bersaing untuknya. Bab 1424 kegembiraan dimulai. Yang lain sangat iri, tapi Ye Bufan tahu bahwa disukai oleh wanita cantik adalah hal yang baik, dan lebih baik lagi diberkati oleh orang lain, tetapi di bawah tatapan banyak orang, tidak menyenangkan untuk direnggut, bola-balik oleh dua orang. Namun dia tidak tahu bagaimana menghadapi dua wanita berwajah merah yang sedang berebut satu sama lain. Maafkan aku harus ke kamar mandi. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menggunakan teknik melarikan diri yaitu kencing dan buru-buru berlari menuju kamar mandi di aula. Sebagai kamar mandi ruang perjamuan keluarga Lorraine, area di sini cukup luas, hampir 100 meter persegi. Karena resepsi baru saja dimulai, tidak ada seorang pun di sini. Di satu ruangan dekat belakang, terdengar suara gedoran terus-menerus, di mana Olivier dengan putus asa melampiaskan amarahnya. Sialan Ye Bufan, aku akan membunuhmu. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Membunuhmu akan menjadi keuntungan bagimu. Aku pergi untuk memasukkanmu ke dalam sangkar dan memotongmu setiap hari. Dagingmu, minumlah darahmu, sehingga kamu tidak bisa hidup atau mati. Tidak peduli sebelumnya ada berita tentang pemerkosaan, tapi hari ini dia dipermalukan di depan umum, dan sekarang hatinya dipenuhi dengan kebencian. Saat dia dengan panik melampiaskan emosinya, sebuah suara bercanda terdengar dari telinganya, benarkah? Tuan muda, kapan itu akan dimulai? Olivier tiba-tiba merasa seperti disambar petir, dan dia sangat kecewa dengan pemilik suara itu. Itu sangat akrab, itu adalah orang yang sangat kubenci dan aku takuti seperti harimau. Kamu Bufan, apa yang akan kamu lakukan? Saat ini, tidak ada lagi kemarahan di matanya, digantikan oleh rasa takut. Ye Bufan tersenyum bercanda, saya tidak mengatakan apa yang saya lakukan, tetapi guru, bukankah Anda ingin membunuh saya? Apakah Anda tidak akan memotong saya menjadi beberapa bagian? Sudah kubilang, ini pesta koktail keluarga Lorraine, jika kamu berani menyentuhku, konsekuensinya akan sangat serius. Alasan kenapa dia berani menghadiri pesta koktail hari ini adalah karena dia yakin Ye Bufan tidak bisa melakukan apapun padanya di depan umum. Jangan takut, aku tidak akan memotongmu menjadi beberapa bagian atau memotongmu menjadi beberapa bagian. Aku hanya ingin memberimu hadiah kecil. Kamu akan sangat terkejut ketika saatnya tiba. Sedikit, ada kilatan cahaya, dan teknik membangkitkan jiwa digunakan secara langsung. Katakan padaku, apakah keluarga Berwickmu yang menculik Helena? Segera dia menanyakan hampir semua yang ingin dia tanyakan, dan kemudian dia membuat Olivier pingsan dengan pisau. Sebenarnya dia sudah memikirkan bagaimana cara menghadapi keluarga Berwick, namun Alicia dan Helena melakukan prosesnya sedikit lebih awal dan hanya menciptakan peluang yang sesuai. Dia melepas pakaian pihak lain, melepas arlojinya, dan kemudian mengenakan semuanya pada dirinya sendiri. Kemudian sambil berpikir, dia membawa Olivier, yang hanya memiliki sepasang pakaian dalam, ke istana Raja Naga. Setelah berganti pakaian, tulang di tubuh Ye Bufan mengeluarkan suara berderak, dan sosoknya menjadi persis seperti Olivier. Kemudian otot-otot di wajahnya menggeliat, dan penampilannya segera berubah, dan dia tampak seperti Olivier yang lain. Menurut teknik penyamaran yang diturunkan oleh sekolah kedokteran kuno, mengubah penampilannya semudah makan dan minum, namun menjadi orang barat agak merepotkan.
Akhirnya, dia menggunakan sedikit ilusi untuk mengubah dirinya menjadi rambut pirang dan mata biru. Setelah melakukan semua ini, dia keluar dan melihat ke cermin. Ada Olivier lain di dalam, tanpa cacat apapun. Akhirnya, dia berpikir lagi dan memanggil Ye Erlang dari Istana Raja Naga. Pertunjukan telah dimulai. Ye Bufan tersenyum pada dirinya sendiri di cermin, dan kemudian menggunakan sinar kesadaran untuk mengendalikan Ye Erlang agar berjalan menuju kamar mandi terlebih dahulu. Saudara Ye, duduklah di sini bersamaku. Kamu adalah pacarku, silakan duduk di sini bersamaku. Ye Erlang awalnya disalin dari gen Ye Bufan, dan pakaiannya persis sama. Setelah dia keluar, Helena dan Alicia memasuki mode bertarung lagi, menariknya untuk duduk di samping mereka. Jangan bersuara, ada begitu banyak orang yang menonton. Di bawah kendali kesadaran Ye Bufan, Ye Erlang berbicara dengan tampilan dan suara yang sama, dan menarik kedua gadis itu kembali ke masa lalu mereka, posisi. Alicia dan Helena tidak berkata apa-apa lagi dan duduk di kedua sisi dengan marah. Kali ini, resepsi resmi dimulai. Sebagai kepala keluarga, Ramos berjalan ke depan panggung dan mulai berbicara kepada semua penonton. Para tamu yang terhormat, selamat datang di pesta koktail keluarga Lorraine kami. Hanya ada satu tema hari ini, yaitu menyambut Tuan Ye di ibu kota federal kami. Setelah mengatakan ini, penonton menjadi gempar, keluarga besar adalah keluarga besar. Jarang sekali ada orang yang mengadakan pesta koktail. Sebagai keluarga terbesar, keluarga Lorraine melakukannya untuk pertama kalinya dalam sejarah. Banyak orang memandang Ye Bufan, mata mereka penuh rasa iri dan cemburu. Hati para wanita dan wanita itu bahkan lebih kuat, tetapi melihat Helena dan Alicia duduk berdekatan di kedua sisi, mereka hanya bisa menghilangkan amarah kecil mereka. Dengan dua wanita cantik ini di depan mereka, bagaimana mereka bisa melakukannya? Dirimu sendiri. Ramos sangat puas dengan efeknya. Setelah jeda singkat, dia hendak melanjutkan pidato sambutannya. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas ke meja depan, dan Zishu mengambil mikrofon dari tangannya. Semua orang yang hadir terkejut. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di pesta koktail tingkat tinggi. Orang yang paling terkejut adalah Denniston, yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru karena kakaknya Olivier yang bergegas ke atas panggung. Olivier terlihat sangat jelek saat ini. Dia memegang mikrofon yang diambil di tangan kanannya dan sebotol anggur merah di tangan kirinya. Tidak banyak anggur yang tersisa di dalamnya, dan sepertinya dia sudah meminumnya. Olivier, apa yang kamu lakukan? Turun ke sini, teriak Denniston dari penonton. Aku tidak ingin kamu mengkhawatirkan hal itu, kata Olivier dan meminum anggur merah di tangannya, menghancurkan botolnya hingga berkeping-keping, lalu mengangkat mikrofon di tangannya. Kepala keluarga Ramos, ada yang ingin saya katakan kepada semua orang. Ini, Ramos tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu pihak lain untuk mikrofon. Itu terlalu berlebihan. Ini agak memalukan, dan tidak nyaman untuk memanggil keamanan dalam situasi ini. Olivier tidak menunggu jawabannya dan langsung menoleh ke penonton. Aku, Olivier, memiliki sesuatu yang besar untuk diumumkan. Kepada semua orang hari ini, yaitu, aku akan memutuskan pertunanganku dengan keluarga Perrin dan pertunanganku dengan Alicia. Kita tidak akan memiliki hubungan lagi mulai sekarang. Semua penonton menjadi gempar. Sebagai keluarga besar di kalangan atas, semua orang sangat menyadari pentingnya pernikahan antara keluarga Perrin dan keluarga Berwick, namun kini telah dibatalkan di depan umum. Ramos awalnya berpikir tentang cara menghentikan Olivier, tetapi ketika dia mendengar kata-katanya, senyuman yang tidak disengaja muncul di wajahnya, dan dia melepaskan pemikiran sebelumnya. Karena pihak lain ingin mengatakannya, biarkan dia mengatakannya, itu akan menjadi hal yang baik bagi keluarganya. Bab 1425 memutuskan pertunangan di depan umum. Denniston terkejut. Meski apa yang dilakukan Alicia barusan sangat merangsang saraf saudara-saudaranya, dia tidak berniat memutuskan pertunangan. Karena pernikahan adalah strategi yang sangat penting bagi keluarga mereka, dan itu juga merupakan kartu truf di tangannya. Dia tidak akan pernah menyerah sampai saat kritis.
Namun ia tidak pernah menyangka adik laki-lakinya akan benar-benar mengusulkan putus pertunangan di depan umum. Olivier, apa yang kamu lakukan? Cepat turun ke sini. Melihat pemandangan ini, Denniston tidak bisa lagi duduk diam dan bergegas ke meja depan untuk menarik Olivier. Semuanya, kakakku minum terlalu banyak. Apa yang dia katakan tidak terhitung. Dia menjelaskan kepada semua penonton, mencoba menyelamatkan putusnya pertunangan, ketika sebuah mulut besar langsung menamparkan wajahnya. Tamparannya nyaring dan keras, bergema di seluruh ruang perjamuan, kembali mengejutkan semua orang. Semua orang di kelas atas ibu kota Kekaisaran Federal tahu bahwa Denniston adalah ratu keluarga Berwick. Biasanya tidak ada yang berani memprovokasi dia, tapi hari ini Olivier memukuli saudara perempuannya. Denniston menutupi pipinya yang bengkak dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka kalau kakaknya akan berani melakukan sesuatu padanya. Kamu berani memukulku. Apa salahnya memukulmu? Kamulah yang memukulmu, kenapa kamu harus mengurus urusanku? Olivier begitu mabuk sehingga dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke hidung Denniston dan berteriak, aku memakainya. Kak Colt, kenapa kamu tidak biarkan aku memutuskan pertunangan? Karena bukan kamu yang hijau, kan? Aku anak tertua dari keluarga Berwick, dan aku belum menemukan seorang wanita gantung diri di pohon seperti ini. Hari ini aku ingin memutuskan pertunangan. Itu tidak bisa dihentikan. Kemudian dia berteriak kepada penonton, saya menepati janji saya tidak akan pernah menikahi wanita Alicia ini dalam hidup ini. Dia akan menyukai siapapun yang dia suka, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Gila? Kamu benar-benar gila, cepat turun ke sini. Meskipun Denniston sangat licik, dia masih gemetar karena marah saat ini. Aku akan turun jika kamu memintaku. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Kamu pikir kamu ini siapa? Olivier berkata dengan terhuyung-huyung, apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu hebat? Lihat apa yang telah kamu lakukan hari ini, yang mana yang berhasil. Pertama, saya meminta Pike untuk mencuri wanita Ye Bufan, dan kemudian membiarkan keluarga Lorraine dan dia kalah. Apakah itu berhasil? Sebaliknya, saya memberinya $100 juta. AS ini, langsung meledak seperti guntur, menyebabkan keributan di seluruh resepsi. Tidak ada yang menyangka bahwa putra tertua keluarga Berwick akan mengungkapkan berita kekerasan seperti itu. Anda harus tahu bahwa meskipun hal seperti itu ada, hal itu tidak dapat dibicarakan, tetapi sekarang Olivier baru saja mengatakannya. Denniston bahkan lebih seperti ini. Dia tidak pernah menyangka adik laki-lakinya akan mengatakan hal seperti itu, yang membuatnya tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Ekspresi semua orang di keluarga Lorraine berubah drastis, terutama Romance. Meskipun dia pernah membawa Silva kembali sebelumnya, dia pada dasarnya memahami situasinya dengan jelas. Tapi itu kebenarannya, tidak ada bukti. Keluarga Berwick bisa sepenuhnya menyangkalnya, yang sangat berbeda dengan apa yang dikatakan Olivier sendiri sekarang. Denniston kaget dan berteriak histeris, Olivier, kamu benar-benar gila, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku tahu, tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Aku akan melakukan segalanya, beritahu mereka semua. Anda kemudian mengirim orang ke dalam keluarga Lorraine dan menculik Helena, pendeta tinggi berbaju kuning senting. Anda mencoba menyalahkan Ye Bufan dan membunuhnya dengan bantuan senting. Akibatnya, Anda gagal lagi. Bukan saja Anda tidak menderita kerugian apapun, Anda dianugerahi salib suci emas oleh pengadilan ilahi. Anda juga menerima pembayaran terima kasih sebesar $100 juta, dan Anda juga memenangkan cinta Helena. Ini adalah rencanamu. Kamu tidak merugikan siapapun. Kamu hanya memberi manfaat kepada orang lain. Kamu adalah wanita yang merasa benar sendiri yang tidak pernah mencapai apapun. Kamu selalu bertindak seolah-olah kamu lebih unggul dan memanggilku siapa. Setelah Olivier selesai berbicara, seluruh pesta koktail terdiam, dan semua orang tercengang karena terkejut. Mengatakan bahwa menggunakan pik untuk menghadapi Ye Bufan adalah sebuah halilintar, kata-kata ini sebanding dengan guntur ilahi 9 surga. Hati semua orang berada dalam kekacauan, karena masalah ini berkaitan dengan pengadilan ilahi dan uskup agung tertinggi pengadilan ilahi. Pada saat ini,
Semua mata yang hadir tertuju pada Denniston. Meskipun istana Denniston sangat dalam, pada saat ini dia tidak dapat membantu tapi menunjukkan sedikit kepanikan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia benar-benar mabuk. Ini semua bohong. Bukan apa-apa. Bagaimana Ramos bisa melewatkan kesempatan langka ini? Kamu bilang itu benar. Tentu saja benar. Itu tidak salah sama sekali. Olivier menjelaskan secara detail. Malam itu dia mengirim Anderson, majikan tersembunyi keluarga kami, dan menggunakan jimat tembus pandang. Setelah menggunakan jimat itu, tidak ada yang bisa mengetahui keberadaannya, jadi dia bisa masuk dan keluar keluarga Lorraine dengan bebas, dan bahkan Uskup Agung Merah pun tidak bisa menemukannya. Tidak ada yang disembunyikan dalam kata-kata ini, dan seluruh rencana Denniston terungkap sepenuhnya. Terkena di depan semua orang. Kini Ramos dan orang-orang di Senting tiba. Tiba menyadari bahwa tidak heran mereka bisa menculik Helena di bawah perlindungan berlapis. Denniston duduk di tanah, benar-benar berantakan. Casillas tampak muram dan mengerikan. Dia berjalan mendekat dan berkata dengan ekspresi dingin, Anda, keluarga Berwick, harus memberikan solusi kepada pengadilan ilahi kami untuk masalah ini. Petik 2. Aku. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga Dennis tidak memiliki persiapan mental sama sekali, jadi bagaimana mungkin dia bisa memberikan penjelasan? Jika itu orang lain, dia bisa menyangkalnya sepenuhnya semua, masalah ini tidak ada bukti, tapi orang yang berdiri di sana adalah saudara kandungnya. Tidak peduli apa yang dia katakan, tidak ada yang akan mempercayainya. Kamu, keluarga Berwick, pasti akan membayar harga karena menodai pengadilan suci. Petik 2. Casillas awalnya memperhitungkan keberadaan aliansi penyihir kegelapan dan keselamatan Helena dan tidak bermaksud menggunakan kekerasan, tapi sekarang situasinya harus diselesaikan. Dia menoleh untuk melihat semua orang yang hadir dan berkata dengan sungguh-sungguh, atas nama pengadilan ilahi, saya secara resmi menyatakan bahwa mulai sekarang, keluarga Berwick akan menjadi musuh abadi pengadilan ilahi. Siapapun yang bersahabat dengan keluarga Berwick, mereka akan ditangani bersama. Petik 2. Tidak ada yang berkata apa-apa, tapi ada gejolak di hati mereka. Saya harus mengatakan bahwa serangan Casillas kali ini sangat kejam keluarga. Bagaimanapun, pengaruh Senting terlalu besar. Sebagai kepala keluarga, Ramos tentu tahu apa yang harus dilakukan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dia segera berdiri dan berkata, atas nama keluarga Lorraine, saya secara resmi mengungkapkan pendapat saya posisi dan memutuskan hubungan dengan Anda mulai hari ini. Setiap orang harus membuat pernyataan tentang semua hubungan antara keluarga Berwick, termasuk urusan keuangan. Keluarga Lorraine awalnya adalah musuh dari keluarga Berwick. Tak heran jika merekalah yang pertama kali keluar dan memihak. Yang terpenting, Ramos langsung mengusulkan agar setiap orang yang hadir segera mengutarakan pendiriannya, memaksa keluarga yang berada di tengah untuk segera menentukan pilihan. Bab 1426, Sendirian. Atas undangan keluarga Lorraine, resepsi hari ini mencakup hampir seluruh kelas atas ibu kota Kekaisaran Federal, dan setiap keluarga mengirimkan perwakilannya sendiri. Kami, keluarga Ross, bersedia mengikuti tuntunan Tuhan, menjauhi keluarga Berwick yang berdosa, dan memutuskan semua hubungan dengan mereka. Kami, keluarga Lorraine, bersedia memutuskan semua hubungan dengan Berwick keluarga. Aku, Foxon, keluarga bersedia memutuskan semua hubungan dengan keluarga Berwick. Keluarga yang semula terikat dengan keluarga Lorraine langsung berdiri dan langsung menaikkan suasana hina keluarga Berwick menjadi puncak. Ramos sangat puas dengan suasananya dan segera mengalihkan perhatiannya ke keluarga Perrin dan mendarat di Gomez. Gomez masih memiliki senyuman tipis di wajahnya, namun dia berteriak lebih dari 100 kali di dalam hatinya. Awalnya, dia terbiasa bermain di kedua sisi dan menuai keuntungan. Tujuan kedatangannya hari ini adalah untuk mengobarkan konflik antara keluarga Berwick dan Yebu Fan, tapi dia tidak menyangka akan banyak hal yang tiba-tiba terjadi. Situasinya benar-benar di luar kendali, dan saya akhirnya jatuh ke dalamnya, dan saya harus membuat pilihan di depan semua orang. Jika hanya keluarga Perrin, keluarga Berwick, dan keluarga Lorraine, dia akan bisa menanganinya dengan lebih baik, tapi sekarang ada pengadilan ilahi raksasa.
Dalam keadaan seperti itu, jelas tidak mungkin untuk tidak memperjelas posisi seseorang. Selain itu, Casillas menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia adalah teman atau musuh. Jika dia tidak secara terbuka memutuskan hubungan dengan keluarga Berwick, dia akan menjadi sasaran pengadilan ilahi. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia hanya bisa berkata, saya benar-benar tidak menyangka keluarga Berwick akan melakukan hal keterlaluan seperti itu. Olivier juga baru saja membatalkan pernikahan dengan keluarga kami, sehingga kami tidak ada hubungannya dengan mereka di masa depan. Aku juga akan memutuskan semua kontak denganmu. Begitu dia mengatakan ini, Alicia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Dia telah bekerja keras begitu lama, dan tujuan utamanya adalah menyingkirkan ini pernikahan. Hari ini dia akhirnya mendapatkan keinginannya, dan dia tidak perlu melakukannya lagi. Terlebih lagi, perceraian ini disaksikan oleh pengadilan ilahi dan semua orang di masa depan. Anda tidak perlu lagi khawatir keluarga Berwick akan mengingkari janjinya, juga tidak akan dipenjara oleh keluarga tersebut menyukai. Dalam kegembiraan yang luar biasa, dia memeluk leher Ye Bufan dan mencium pipinya dengan keras. Sayangku, kita bisa bersama mulai sekarang. Kata Gomez di depan umum, tidak hanya membatalkan pernikahan, tapi juga menunjukkan bahwa aliansi antara keluarga Perrin dan keluarga Berwick telah resmi putus. Kemudian keluarga kecil yang mengikuti keluarga Perrin langsung berdiri dan menyatakan niatnya untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Berwick yang keji itu. Seperti kata pepatah, semua orang mendorong tembok. Ketika keadaan berkembang, bahkan keluarga kecil yang sebelumnya berafiliasi dengan keluarga Berwick pun melompat keluar dan menyatakan pemutusan semua hubungan mereka. Tidak mungkin, karena lawannya terlalu kuat, yaitu Uskup Agung Merah, dan yang berdiri di belakangnya adalah pengadilan ilahi yang tidak dapat dicapai. Dalam waktu kurang dari setengah jam, hampir semua pihak yang menghadiri resepsi berdiri dan mengutarakan pendapatnya, dan keluarga Berwick benar-benar menjadi keluarga yang kesepian. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Denniston terpuruk di tanah sambil bergumam pada dirinya sendiri. Matanya penuh keputusasaan. Dia selalu membanggakan kecerdasan dan akalnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa keluarganya akan jatuh ke dalam ini adalah bidangnya. Tiba-tiba, kata-kata Ye Bufan terlintas di benaknya, ini adalah kesempatan terakhirmu, jika tidak, kamu akan menyesalinya. Ya, dia menyesalinya sekarang, dan ususnya hampir berwarna hijau karena penyesalan. Meskipun kita masih belum tahu bagaimana Ye Bufan melakukannya, masalah ini pasti ada hubungannya dengan dia. Jika ada kesempatan untuk kembali lagi, keluarga Berwick tidak akan menjadi musuh orang Tionghoa ini. Melihat semua ini, Ramos sudah senang. Dia telah menghadapi keluarga Berwick selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah mampu mengalahkan lawannya. Hari ini, dia dengan mudah mengalahkan lawannya sepenuhnya. Keluarga Berwick dikucilkan oleh semua orang, yang setara dengan langsung memutus jalur kehidupan ekonomi mereka. Bahkan jika tidak ada yang mengambil tindakan terhadap mereka, penurunan mereka hanya masalah waktu saja sebelum mereka dikeluarkan dari federal ibu kota kekaisaran. Yang disebut perang tanpa pertumpahan darah adalah seperti ini. Dengan senyum bangga di wajahnya, dia berjalan mendekat dan berkata, Nona Danilton, keluarga Lorraine kami tidak menerima musuh sebagai tamu di sini, jadi silakan pergi. Pada titik ini, Ramos tidak lagi sopan sama sekali dan langsung pergi memesan. Meski Ramos tidak berkata apa-apa, Denniston tidak akan malu untuk tinggal lebih lama lagi. Awalnya dia datang ke sini hari ini dengan mentalitas tidak dicurigai, namun pada akhirnya dia yakin akan kejahatannya. Dia bangkit dari tanah dan berjalan keluar aula dengan wajah pucat. Kak, tunggu aku. Olivier membuang mikrofon di tangannya dan mengikuti di belakangnya. Sayangnya, Denniston sangat marah saat ini dan ingin membunuhnya, jadi dia mengabaikannya sepenuhnya. Kedua orang itu keluar dan langsung menuju tempat parkir. Denniston membuka pintu dan masuk. Olivier, mungkin karena takut, tidak duduk di kursi penumpang melainkan duduk di kursi belakang. Tunggu saja. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu saat aku kembali. Kata Denniston tegas, lalu menyalakan mobil dan kembali ke keluarga Berwick secepat kilat. Setelah kembali ke rumah, dia memarkir mobil dan dengan marah berteriak ke belakang, minggir.
Setelah berteriak beberapa kali, dia menemukan bahwa tidak ada gerakan sama sekali dari belakang. Olivier sedang berbaring di kursi belakang, tertidur lelap, dengan pakaiannya yang berantakan, hanya menyisakan sepasang celana dalam. Melihat pemandangan tersebut, Dennis tak bisa lagi menahan amarah di hatinya dan memanggil keempat pengawal keluarga itu dengan lambaian tangannya. Seret dia keluar. Meskipun para pengawal tidak tahu apa yang terjadi, wanita tertua tidak berani untuk tidak mendengarkan kata-katanya, dan segera menyeret Olivier keluar dari mobil. Dan hingga saat ini, dia masih tertidur pulas, tanpa ada tanda-tanda akan terbangun. Denniston mengertakkan gigi dengan kebencian dan berteriak, "Pukul aku dengan keras." Para pengawal merasakan kemarahan wanita tertua dan tidak berani ragu sama sekali, meninju dan menendang Olivier. Pada awalnya, dia tidak berani menggunakan banyak tenaga. Kemudian, di bawah omelan keras Denniston, dia mulai memukul Olivier semakin keras, dan segera dia membangunkan Olivier yang tidak sadarkan diri. "Ah, siapa yang memukulku?" Saat ini, dia terbangun dari mimpi dan melihat sekeliling dengan bingung. Ketika dia mengetahui bahwa yang menyerangnya adalah pengawalnya sendiri, dia langsung menjadi marah. "Apakah kalian semua gila? Beraninya kalian memukulku? Kaulah yang gila. Apa yang telah kalian lakukan hari ini?" Dia sangat marah. Denniston mengangkat kakinya dan menendang wajah Olivier, menjatuhkannya ke tanah. "Kak, kenapa kamu memukulku?" Olivier bingung. Dia tidak mengerti kenapa Denniston tiba-tiba menyerangnya. "Aku akan menghajarmu, aku ingin menghajarmu sampai mati, dasar bodoh." Aniston mengulurkan tangan dan mengambil tongkat karet dari tangan pengawal itu, dan memukulkannya ke wajah. Olivier dipukuli sampai ke lantai, meratap dan berteriak, "Kakak, berhenti sekarang, kenapa kamu memukulku? Apa kesalahanku?" Bab 1427, sempurna. Kamu berani bertanya padaku, siapa yang memberimu keberanian untuk memutuskan pertunangan di depan umum? Siapa yang memberimu keberanian untuk mengumumkan rahasia keluarga? Kamu bahkan mengungkap soal penyerangan pengadilan ilahi. Apakah menurutmu berwik kita keluarga meninggal terlalu lambat? Denniston menjadi semakin marah saat dia berbicara, dan memukul kepala Olivier dengan tongkat, menyebabkan darah segera keluar. "Kak, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kapan aku memutuskan pertunangan, dan kapan aku menceritakan semua rahasia keluarga? Aku belum pernah melakukan itu sama sekali." Olivier menutupi kepalanya yang patah, melihat bingung. "Jelas aku melihatmu dengan mataku sendiri, tapi kamu tetap ingin menyangkalnya." Denniston mencambuk tongkat itu lagi. Olivier sangat marah karena dipukuli sehingga dia merampas tongkat karet itu. "Kak, apa yang kamu bicarakan? Jelas aku tidak pernah melakukan apapun." "Olivier, apa gunanya menyangkalnya sekarang? Seluruh keluarga telah dirusak olehmu." Denniston mengatakan ini, merasa sedih di dalam hatinya. Karena kewalahan, saya berjongkok di tanah dan menangis dengan keras. "Kak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Olivier tampak bingung lagi. Ini pertama kalinya setelah bertahun-tahun dia melihat adiknya seperti ini. Di masa lalu, Denniston, siapapun yang memprovokasi keluarga Berwick, akan membalas dendam dengan keras dan tidak pernah menangis. "Kamu benar-benar tidak tahu." Denniston sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah dan menatap Olivier. "Aku benar-benar tidak tahu." Olivier menjadi sedikit tenang, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan mendesak, "Kak, aku lupa memberitahumu, aku bertemu Ye Bufan di kamar mandi, tidak tahu apa-apa. Setelah itu, saat aku bangun, apakah terjadi sesuatu lagi?" Dennis tiba-tiba melompat, "Apa yang kamu katakan? Kamu pingsan? Apakah kamu yakin tidak berbohong? Meskipun aku akan marah pada si jalang Alicia itu. Demi kepentingan keluarga secara keseluruhan, aku tidak marah dan pergi ke kamar mandi. Tapi Ye Bufan datang tepat setelahnya, lalu dia mengetukku tidak sadarkan diri. Sialan, Ye Bufan, aku akan memotongmu berkeping-keping." Pada saat ini, Denniston menyadari sepenuhnya bahwa dia telah ditipu oleh Ye Bufan. Pantas saja kakaknya tiba-tiba berani memukulnya, tak heran rahasia keluarga terungkap saat pertemuan tersebut. Ternyata semua itu disebabkan oleh pihak lain.
Olivier bertanya dengan penuh semangat, "Kak, apa yang terjadi?" Setelah marah, Denniston menghela nafas panjang, menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir, dan akhirnya berkata dengan sangat kecewa, "Setelah semua ini, tidak, keluarga Berwick kita sudah selesai sepenuhnya. Sekarang, kami telah diisolasi oleh semua keluarga bangsawan di ibu kota federal, dan kelangsungan hidup kami akan menjadi masalah di masa depan." "Apa? Bagaimana ini bisa terjadi?" Olivier tertegun dan kembali sadar. Dia berteriak keras, "Kakak, itu pasti Ye Bufan yang berpura-pura menjadi aku. Dia yang melakukan semua ini. Bukankah kamu mengekspos dia saat itu?" "Tidak." Denniston perlahan menjadi tenang dan mendapatkan kembali ketenangannya. "Aku masih ingat jelas adegan saat itu. Ye Bufan sedang duduk di antara Helena dan Aliska. Dari pidatonya ekspresinya sama persis dengan milikmu, meskipun orang lain bisa mengakuinya, aku tidak akan pernah mengakuinya pada saudaraku sendiri." Olivier berkata dengan kaget, "Tapi saya benar-benar tidak tahu. Saya pingsan saat itu. Bagaimana saya bisa melakukan hal-hal ini? Itu pasti ulah Ye Bufan." Denniston berkata, "Ye Bufan awalnya itu sihir dan bela diri seni. Sekarang sepertinya dia pasti mengendalikan kewarasanmu melalui sihir khusus. Meskipun kamu melakukan semua ini, itu sepenuhnya di bawah kendalinya." Petik 2. Tidak peduli seberapa pintar dia, mustahil membayangkan Ye Bufan memiliki penyamaran ajaib teknik yang diwarisi dari sekolah kedokteran kuno, apalagi orang seperti Ye Erlang ada. Di belakang keluarga Berwick adalah aliansi penyihir kegelapan, dan mereka tidak asing dengan mantra, jadi mudah baginya untuk memikirkan mantra sihir yang bisa mengendalikan kewarasan orang. "Kak, apa yang harus kita lakukan?" Olivier bukanlah orang bodoh, meskipun dia sadar akan konsekuensi serius dari masalah ini. Denniston berkata dengan kesepian, "Apalagi yang bisa kami lakukan? Kami telah menariknya, dan kami tidak dapat mendapatkannya kembali jika kami mencoba mengambilnya kembali. Kami dissenting telah sepenuhnya berpihak pada mereka, dan mereka telah mendaftar kita sebagai musuh di depan umum, dan mereka tidak melakukan tindakan apapun terhadap kita hari ini. Ini sudah merupakan belas kasihan yang besar. Tetapi saya tidak melakukan ini sama sekali. Kita bisa pergi ke Senting untuk menjelaskannya dan mempublikasikan kebenarannya." Denniston tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Ye Bufan melakukan ini. Itu terlalu pintar, tidak meninggalkan bukti, dan dia ada di tempat kejadian pada saat itu. Semua orang melihat bahwa dia tidak bersalah. Meskipun kami mengatakannya, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya. Tidak Senting, begitu pula orang lain. Tidak ada kekurangan dalam hal ini, semuanya dilakukan oleh kami. Keluarga sudah berakhir, bahkan jika mereka mempercayainya di dalam hati, mereka tidak akan mengakuinya di permukaan. Sebaliknya, mereka akan melakukannya. Orang pertama yang berdiri dan memarahi kita karena tidak tahu malu. Sialan Ye Bufan." Olivier berteriak dengan gigi terkatup, "Apakah kita akan menahannya?" "Tentu saja tidak, aku tidak akan mencabik-cabik Ye Bufan. Sebagai pribadi." Pada saat ini, hati Denniston dipenuhi dengan kebencian, dan hatinya wajah tampannya menjadi bengkok dan garang. Saat ini, telepon di tasnya berdering. Dia mengambilnya dan melihatnya. Awalnya dia tidak ingin menjawabnya, tetapi ketika dia melihat nomornya, dia diliputi ekstasi dan segera menekan tombol jawab. 2 menit kemudian, dia menutup telepon dan berteriak dengan penuh kasih sayang dan gila, pemimpin aliansi keluar dari pengasingan dan akan segera bergegas ke ibu kota federal. "Ye Bufan, tunggu saja untuk mati." Keluarga Lorraine, Ye Bufan membuang Olivier masuk mobil Denniston. Dia diam-diam kembali ke ruang perjamuan, lalu memanggil Ye Erlang ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya, dan mendapatkan kembali identitasnya. Semua yang baru saja dia lakukan dilakukan dengan sempurna, tanpa cacat sama sekali. Yang terpenting semua itu adalah fakta, dia hanya mengatakannya melalui mulutnya sendiri. Ramos berseri-seri dengan gembira. Dia benar-benar menyingkirkan keluarga Berwick di pesta koktail hari ini. Ini hanyalah kejutan yang tidak terduga dan membuatnya merasa seperti 10 tahun lebih muda. "Semuanya, resepsi kita hari ini adalah untuk menyambut Tuan Ye. Jangan biarkan keluarga Berwick mempengaruhi suasana hati kita. Mari kita lanjutkan."
Petik 2. Ye Bufan benar-benar pusing. Kedua wanita, Helena dan Alicia, mengikutinya, gayung bersambut, menolak untuk menyerah satu sama lain, tetapi mereka tidak dapat menemukan solusi yang baik. Setelah akhirnya begadang sampai resepsi dimulai, dia hendak pergi ketika Alicia menariknya dan berkata, "Sayangku, aku ikut denganmu." Begitu dia selesai berbicara, Helena berteriak mengejarnya, "Aku juga ikut Anda." Bab 1428. Tiga wanita tidak memiliki tempat tidur untuk tidur. Alicia berkata tidak puas, "Ini pacarku. Apa yang terjadi jika kamu mengikutiku?" Helena tentu saja tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, "Sudah kubilang dia hanya pacarmu. Dia belum menikah, dan dia bukan suamimu. Kamu mengapa saya harus membatasi kebebasannya? Mengapa saya tidak menyukainya? Saya akan pergi, apa yang dapat Anda lakukan?" Melihat kedua wanita itu semakin kejam, Ye Bufan tiba-tiba merasakan sakit kepala, dan di sanalah Lu Bengxia di rumah. Dikatakan bahwa tiga wanita membuat sebuah drama. Jika tiga wanita yang cemburu berkumpul, itu akan menjadi sebuah drama yang epik. Memikirkannya saja sudah membuat dia merinding. Alicia itu, kamu lihat kepala keluarga Gomez masih menunggumu. Tidak pantas bagimu untuk ikut denganku. Saat ini, dia mengharapkan lelaki tua di depannya untuk berbicara dan membawa cucunya kembali secara langsung, meninggalkan Helen di belakang. Hasilnya dia kecewa. Gomez berkata dengan riang, "Orang tua itu tidak akan ikut campur dalam urusan kalian anak muda. Saya bisa kembali sendiri. Sekarang pernikahan keluarga Berwick telah dibatalkan, dia tidak akan ikut campur lagi. Tidak ada beban. Tentu saja, jika itu orang lain, keluarga Peilan pasti akan mempertimbangkannya, tetapi Ye Bufan mampu menghancurkan kultus penyihir hantu, memiliki aset ratusan miliar, dan sekarang sangat dihargai oleh pengadilan ilahi. Menantu seperti ini hampir mustahil ditemukan bahkan di bawah lentera. Dia sempurna tanpa kekurangan apapun." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya, berbalik dan pergi, meninggalkan Alicia di sini tanpa menghilangkan awan apapun. Ye Bufan terdiam beberapa saat, lalu menoleh ke arah Casillas di sebelahnya, berharap Uskup Agung Merah dapat berbicara dan membawa Helena pergi. Selama kedua wanita itu memisahkan salah satunya, sisanya akan lebih mudah ditangani. Helena melihat apa yang dia pikirkan, "Jangan lihat saya, Uskup. Ini adalah masalah pribadi saya dan tidak ada hubungannya dengan pengadilan ilahi. Casillas juga mengabaikannya. Bukan giliran Anda untuk mengurusnya." Ye Bufan benar-benar tidak bisa berkata-kata dan meninggalkan keluarga Lin bersama kedua wanita itu. Ramos melihat ke belakang dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia juga memiliki seorang cucu, tapi sayang dia tidak seberuntung itu. Jika pemuda di depannya bisa menjadi cucunya, maka Lorraine keluarga pasti akan bangkit kembali. Mata orang lain yang melihat dipenuhi dengan rasa iri, cemburu dan kebencian. Butuh 8 kehidupan bagi seorang wanita terkemuka untuk mendapatkan satu berkah, tetapi mereka mengambil 2 berkah sekaligus. Tapi Ye Bufan tidak merasakan kebahagiaan apapun. Dia tidak tahu bagaimana caranya membawa pulang kedua wanita ini malam ini. Klinik medis kuno telah sepenuhnya siap. Dia tidak kembali ke hotel malam ini, tetapi langsung kembali ke klinik bersama kedua gadis itu. Saat itu mendekati tengah malam, dan ketiga lelaki tua Cao Xinghua telah kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Lu Bengxia sedang duduk sendirian di aula, menonton TV dan menunggu Ye Bufan kembali. Ketika dia mendengar langkah kaki menaiki tangga, dia segera bergegas maju dengan penuh semangat. "Kakak Ye, kamu kembali." Baru di tengah kata-katanya, dia melihat dua wanita di sebelah Ye Bufan yang paling tidak mau menerimanya adalah Helena. "Kenapa kamu di sini?" Helena mengerutkan bibirnya, memeluk lengan Ye Bufan dan berkata, "Aku masih ingin bertanya padamu, kenapa kamu ada di sini? Ini rumahku dan kakak Ye, kenapa aku tidak bisa berada di sini? Tapi kenapa kamu, orang luar, ada di sini?" Petik 2. Wanita adalah makhluk yang sangat aneh. Lu Bengxia bisa menerima pacar Ye Bufan yang lain, tapi pertemuan di antara mereka seperti percikan api yang bertabrakan dengan bumi. Helena menolak untuk menyerah, "Mengapa kamu mengatakan ini adalah rumahmu dan kakak Ye?
Apakah kamu sudah menikah? Apakah kamu memiliki akta nikah? Mengapa kamu mengatakan saya orang luar? Saya juga mengatakan kamu orang luar. Oke, berhentilah berdebat, bisakah kita semua menjadi harmonis? Ye Bufan tiba-tiba merasa pusing, seperti yang dia duga, ketiga wanita ini penuh kegembiraan saat mereka berkumpul. Setelah dia selesai berbicara, Helena dan Lu Bengxia sama-sama mendengus dingin, dan Alicia juga memalingkan wajahnya ke samping. Melihat pemandangan ini, meskipun Ye Bufan adalah ahli tingkat suci bela diri, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia buru-buru berkata, sekarang sudah larut. Ayo kita semua kembali dan istirahat. Kamar di sini adalah cukup, satu kamar untuk setiap orang. Setelah mengatakan itu, diam-diam dia senang karena pintu medis kuno yang direnovasi oleh klub itu cukup besar, belum lagi 3 wanita, bahkan 13 orang lagi bisa ditampung. Selama ketiganya terpisah, tidak akan ada pertengkaran. Tapi segalanya tidak sesederhana yang dia kira. Begitu dia selesai berbicara, Alicia berkata, aku ingin tidur denganmu malam ini. Helena mengikuti dari dekat dan berteriak, mengapa kamu ingin aku tidur denganmu malam ini? Ingin tidur dengan kakak Ye. Apakah kamu akan bertengkar denganku? Ekspresi kebanggaan muncul di wajah Alicia, sejujurnya, aku sudah menjadi wanita Ye, dan kita pernah tidur bersama sebelumnya. Helena segera balas, jadi apa? Kamu mengatakan itu sebelumnya, kakak Ye adalah milikku mulai sekarang, dan dia pasti akan menyukaiku, bukan gadis berdada rata sepertimu. Petik 2. Kamu. Alicia tiba-tiba tersipu karena marah wanita tercantik, sosoknya selalu seksi dan menggairahkan. Kapan dia pernah dikatakan sebagai wanita berdada rata? Tapi orang yang berdiri di depanku adalah Helena. Dari segi sosok, dia benar-benar kalah dengan dia, dan dia lebih dari 2 model di belakang. Pada saat ini, Lu Bengxia berdiri, berhentilah berdebat. Kakak Ye tidur denganku setiap malam, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Petik 2. Wah, kakak Ye jelas menyukaiku. Mereka bertiga bertengkar beberapa saat, garis hitam di kepala Ye Bufan terasa seperti 10.000 kuda rumput dan lumpur yang berlari kencang di dalam hatinya. Oke, berhentilah berdebat. Mari kita bicara pelan-pelan. Bisakah kita kembali ke kamar kita sendiri? Awalnya dia ingin membujuknya, tetapi setelah mengatakan itu, Lu Bengxia berbalik dan pergi, langsung memasuki ruangan di seberangnya. Ini kamar kakak Ye, jangan coba-coba mencurinya dariku. Ternyata gadis inilah yang pertama mendapat hadiah pertama, jadi dia masuk ke kamar Ye Bufan dulu, lalu berbaring di atas yang besar, tempat tidur terlebih dahulu. Kenapa? Ini seharusnya menjadi tempat tidurku dan Ye. Minggir, aku akan tidur di sini malam ini. Tidak lama setelah Lu Bengxia berbaring, Alicia berbaring di sebelah kiri, dan Helen sedang berbaring di sebelah kanan. Nah, 3 orang sedang berbaring berdampingan di tempat tidur besar. Melihat situasi ini, Ye Bufan hanya bisa menjilat bibirnya yang kering dan berkata dengan canggung, kalian bertiga akan tidur di kamar ini, dan aku akan pergi ke kamar lain untuk tidur. Aku akan pergi ke kamar manapun. Itu benar, aku harus tidur denganmu malam ini. Ye Bufan tiba-tiba merasa ingin menangis. Dia menjaga 3 wanita cantik, tapi dia bahkan tidak menangis tempat tidur. Tampaknya hari ini hanya bisa mengatasi 1 malam di sofa. Dia memiliki 3 biksu yang tidak memiliki air untuk diminum, dan dia memiliki 3 wanita yang tidak memiliki tempat tidur untuk tidur. Bab 1429 Seragam Perawat. Ye Bufan sedang berbaring sendirian di sofa, sementara ketiga wanita itu berbaring di tempat tidur besar bersama, dengan wajah serius dan tidak ada yang berbicara satu sama lain. Setelah beberapa saat, Helena tiba-tiba bangkit dan berlari ke arah Ye Bufan sambil tersenyum. Anak kecil yang tampan, apa yang akan kamu lakukan besok? Ye Bufan tidak mengerti apa yang ingin dia tanyakan, jadi dia berkata dengan jujur, rumah sakit hampir siap, dan akan dibuka besok. Kebanggaan di wajahnya, saya sudah menduganya sejak lama. Klinik medis Anda akan segera dibuka, tunggu sebentar, saya akan memberi Anda hadiah. Setelah mengatakan itu, dia mengambil tas di sebelahnya dan berlari ke kamar mandi secara misterius. Tas ini diambil dari Sophie sebelum dia berangkat. Dia tidak tahu apa isinya.
Awalnya dia mengira itu baju ganti, tapi sekarang sepertinya tidak sesederhana itu. Lu Bengxia dan Alicia juga terangsang oleh rasa penasarannya, dan mereka semua melihat ke arah kamar mandi. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan Helena keluar lagi. Namun, citranya telah berubah drastis saat ini, dan dia telah berganti seragam perawat. Tidak masalah jika itu hanya seragam perawat biasa. Kuncinya adalah pakaian yang dia kenakan sama persis dengan yang ada di film pedesaan. Berpotongan rendah, memeluk pinggul, dan ketat, itu sepenuhnya menampilkan sosoknya yang sangat seksi, memancarkan godaan yang tak ada habisnya. Sial, 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 apa yang akan kamu lakukan? Apakah ini yang harus dilakukan oleh Uskup Agung Pengadilan Ilahi berjubah kuning? Ye Bufan terkejut, dan nyala api tiba-tiba menyala di tubuhnya untuk Lu Bengxia dan Ai Li. Sika memperhatikan dari samping, bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan menerkam wanita ini dan langsung mengeksekusinya. Dia dengan cepat mengedarkan chaos ki, menekan api di tubuhnya, dan berkata dengan suara kering, "Helena, apa yang kamu lakukan? Bagaimana? Apakah kelihatannya bagus?" Helena sepertinya tidak menyadari ada yang salah. Oke. Dia berbalik dan menunjukkan Ye Bufan pandangan 360 derajat tentang dirinya. Apa yang akan kamu lakukan? Ye Bufan tanpa sadar menutup hidungnya dengan tangannya, takut darah akan muncrat jika dia tidak hati-hati. Tentu saja aku di sini untuk membantumu. Bukankah klinik medismu akan dibuka besok? Bagaimana kalau aku menjadi perawatmu? Helena memasang ekspresi bangga di wajahnya. Aku mendengar kemarin bahwa klinik medismu akan dibuka. Saya baru saja meminta seseorang untuk menyesuaikan setelan ini, bagaimana dengan itu? Apakah kamu tidak terkejut? Saat dia mengatakan ini, dia berjongkok tepat di depan sofa Ye Bufan, dan lengkungan dadanya yang menakjubkan menjadi semakin berlebihan, ditambah lagi dengan seragam perawat berpotongan sangat rendah ini, dua pemandangan yang memikat itu, di bawah penerangan cahaya, dapat membutakan mata orang. Ye Bufan langsung terpana dengan idenya. Dia tidak terkejut sama sekali, tapi sangat terkejut. Mengenakan pakaian ini sebagai perawat untuk dirinya sendiri, saya khawatir semua pasien yang datang ke pintu akan kehilangan banyak darah dan dikirim ke ruang gawat darurat. Dia menelan ludah dan berusaha keras untuk menyesuaikan kata-katanya. Helena, biar ku beritahu, pakaianmu benar-benar tidak cocok untuk rumah sakit kita. Kenapa? Aku mempersiapkan ini dengan hati-hati untukmu. Helena sedikit terkejut, dan tampak sedikit sedih. Aku di sini saya memeriksa banyak foto seragam perawat di internet, dan yang ini cantik dan seksi. Saya meminta seseorang untuk menyesuaikannya. Petik 2. Ye Bufan, seorang wanita dengan payudara besar dan tidak punya otak, masih belum memperhatikan garis hitam di salah satu ujungnya. Seragam perawat yang saya kenakan sama sekali tidak dipakai di rumah sakit. Saya menjalankan klinik pengobatan Tiongkok, dan seragam perawat Anda berasal dari pengobatan Barat, dan itu tidak cocok dengan gaya kami. Ada sesuatu yang Ye Bufan tidak katakan, bahkan rumah sakit pengobatan Barat pun tidak akan bisa menggunakan seragam perawat seperti ini. Bagaimana pasien bisa merasa aman untuk menemui dokter? Jika kita bertemu lagi dengan perawat wanita cantik seperti Helena, aku khawatir bangsal rumah sakit akan penuh sepanjang tahun. Benarkah? Apakah itu benar-benar tidak pantas? Helena memasang ekspresi kecewa di wajahnya. Apakah ini perlu dikatakan? Tentu saja tidak pantas. Apakah kamu punya akal sehat? Ini adalah klinik pengobatan Tiongkok, jadi wajar saja kamu harus memakai pakaian ala Tiongkok. Tempat tidur dengan ekspresi bangga di wajahnya. Helena memelototinya dengan tajam, aku ingin kamu mengurusnya. Aku terlalu malas untuk menjagamu. Aku akan membiarkanmu melihat kesenjangan di antara kita segera. Ada ketukan di pintu. Dia bergegas dan membuka pintu. Seorang pria parubaya yang tampak seperti pembantu rumah tangga berdiri di depan pintu. Nona, apa yang Anda minta telah terkirim. Pengurus rumah tangga dengan hormat menyerahkan tas tangan. Oke, kamu kembali. Alicia melambaikan tangannya dan menutup pintu. Dia berbalik dan menatap Ye Bufan dengan menawan, sayang, tunggu, aku akan memberimu kejutan segera. Setelah mengatakan itu,
dia membawa tas di tangannya dan memasuki kamar mandi. Apakah ini kejutan lain? Ye Bufan mengangkat alisnya. Helena mengerutkan bibirnya, ekspresinya penuh dengan penghinaan, tapi matanya penuh dengan harapan dan keingintahuan. Segera, pintu kamar mandi terbuka, dan kaki putih panjang mulus terentang, dan kemudian sosok Alicia, yang sebanding dengan model terkenal dunia, perlahan terungkap di depan semua orang. Saat melihat pakaian yang dikenakannya, tiba-tiba mata Ye Bufan berbinar, karena wanita tersebut mengenakan pakaian tradisional Tiongkok, Cheongsam. Ada pepatah di Tiongkok bahwa Cheongsam adalah salah satu pakaian yang paling menampilkan kecantikan wanita oriental dan memiliki pesona paling kuno. Saat ini, Cheongsam hitam yang dikenakan pada Alicia juga menunjukkan kecantikan yang berbeda, memadukan sempurna gaya eksotis dengan gaya tradisional Tiongkok. Cheongsam yang ketat dengan sempurna memamerkan sosok langsing dan lekuk tubuh yang menggerahkan, terutama kedua kakinya yang panjang, yang membawa godaan dan lamunan yang tak ada habisnya. Ye Bufan mau tidak mau diam-diam mendecakkan lidahnya, kaki wanita ini sangat panjang, itu adalah kaki legendaris di bawah payudara. Melihat dia menatap langsung ke arahnya, wajah Alicia berkilat bangga. Bagaimana, sayangku, cantik kan? Cantik, tanda seru. Bukan hanya dia, Lu Bengxia dan Helena juga merasakan kehebatan Cheongsam ini. Alicia berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau aku memakai jas ini dan tinggal di rumah sakit untuk bekerja sebagai pelayan untukmu? Apakah gayanya cocok? Gayanya cukup cocok, tapi... Petik 2. Selama-selamanya jika pantas, tidak ada yang salah dengan itu. Alicia langsung menyela Ye Bufan, aku akan bersamamu setiap hari mulai besok. Kamu akan menjadi dokter, dan aku akan menjadi perawat dan pelayanmu. Setelah itu, dia berkata tak lupa melirik Helena dengan bangga. Itu hanya Cheongsam, apa hebatnya? Helena mengerutkan bibirnya dengan marah, lalu mengambil ponselnya dan memutar nomor ponsel Golden Knight Garret. Pergilah dan buatkan aku Cheongsam Cina sekarang juga, bukan hanya satu, tapi salah satu dari berbagai warna. Kamu harus cepat, itu harus dikirimkan kepadaku besok pagi. Aku akan segera mengirimkan ukurannya padamu. Garret hendak untuk beristirahat ketika dia mendengar permintaannya dan berteriak, Helena, ini sudah larut malam, di mana aku bisa mencarikan desainer kostum untukmu. Tidak, setelah itu, dia langsung menutup telepon. Bab 1430 Daftar Mewah. Bukankah itu hanya Cheongsam? Apa hebatnya? Aku sedang mencari seseorang untuk membuatnya sekarang. Lu Bengxia cemberut, mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon. Tapi Ye Bufan mengulurkan tangan hentikan dia. Bibi, kenapa kamu membuat keributan? Bukankah kamu masih punya waktu untuk tinggal di rumah sakit dan bekerja sebagai pelayan? Lu Bengxia berpikir sejenak, memang ada banyak hal yang menunggu untuk diselesaikan di perusahaannya, dan akhirnya meletakkan ponselnya sambil mendengus dingin. Ye Bufan memandang ketiga wanita di depannya dan berkata, ini benar-benar sudah larut. Bisakah kita berhenti meributkan hal itu? Bagaimana kalau kalian semua kembali ke kamar kalian dan tidur? Tidak, ayo tidur di sini. Wanita dalam pemahaman diam-diam yang jarang terjadi, mereka berbicara serempak, dan setelah selesai berbicara, mereka berbaring kembali di tempat tidur besar. Mereka semua punya perhitungan kecilnya masing-masing, dan mereka khawatir akan saling memberi kesempatan untuk memanfaatkan satu sama lain setelah mereka pergi. Jadi mereka tidur bersama saja agar tidak ada yang bisa memanfaatkannya. Ini sungguh menyakitkan bagi Ye Bufan, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, kembali ke sofa, dan berbaring dengan hati yang pahit. Di ruang pribadi sebuah bar, Fieri duduk bersama sepupu kecilnya, dan keduanya minum dan mengobrol. Sepupu, aku takut memikirkan apa yang terjadi hari ini. Kami hampir menyinggung perasaan. Fieri mengambil gelas anggur dan menyesapnya, sebenarnya, kami telah menyinggung seseorang, tetapi Tuan Ye punya banyak hal, mereka. Dia tidak peduli dengan kita. Pria kecil itu berkata, saya tidak menyangka bahwa saya akan disukai oleh keluarga Senting dan Lorraine di usia yang begitu muda. Sungguh membuat iri. Fieri berkata dengan mata berbinar, aku sangat iri padamu. Ini adalah keberuntungan cinta Tuan Ye. Alicia adalah wanita tercantik di negara kita
dan dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dan Helena juga baik. Dari segi penampilan, dia tidak kalah dengan Alicia, dan sosoknya bahkan lebih seksi. Pria kecil itu menghela nafas pada saat ini, kita membutuhkan 8 kehidupan untuk diberkati dengan kecantikan yang luar biasa, tetapi Tuan Ye sangat iri ketika dia menerima bantuan dari 2 wanita cantik sekaligus. Bukan, Fieri tiba-tiba bertanya, menurutmu apa yang sedang dilakukan Tuan Ye? Apakah perlu bertanya, dia telah membawa kedua wanita cantik itu pulang, dan mereka pasti berpelukan sekarang. Petik 2. Fieri mengangguk dan menghela nafas, ya, hanya memikirkannya saja sudah membuat orang iri. Di seberang dan yang di tempat tidur. 3 wanita cantik. Keesokan paginya, setelah sarapan, Gareth muncul di depan pusat medis dengan 2 mata panda raksasa, ditemani oleh Sophie. Kemarin, dia menerima misi Helena. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari keluarga Lorraine. Dia datang ke Chinatown di ibu kota Kekaisaran Federal, menarik beberapa penjahit paling terampil dari tempat tidur, dan memberikan sejumlah besar uang dolar pada mereka, dan akhirnya bergegas sepanjang malam. 4 Cheongsam keluar. Oke, kamu boleh pergi. Helena meraih pakaian itu, menarik Sophie dan berlari ke atas dengan gembira. Mereka berdua memasuki kamar mandi bersama-sama dan berganti pakaian. Dia bertanya dengan penuh semangat, bagaimana? Apakah kelihatannya bagus? Kelihatannya bagus, benar-benar terlihat bagus. Jenis pakaian tersebut dinamakan Cheongsam. Pakaian tersebut akan memiliki daya tarik yang unik saat dikenakan. Kemudian pipinya memerah dan dia berkata, Helena, menurutmu apakah saudara Ye dan yang lainnya menyukai pakaian seperti ini? Helena secara alami tahu bahwa saudara Ye yang dia bicarakan adalah Ye Tian, dan berkata, ya semuanya orang Cina, dan kesukaan serta estetikanya harus sama. Hampir sama. Cheongsamnya sangat indah, dan akan terlihat bagus untukmu. Kalau begitu aku juga membuatnya tadi malam. Sophie dengan malu-malu mengambil atas, dan ada yang putih di dalamnya. Benarkah? Bagus sekali, pakailah dan lihatlah. Helena membantu dan dengan cepat membantu Sophie berganti pakaian menjadi Cheongsam ini. Sophie memiliki sosok yang langsing dan tampil unik setelah mengenakan Cheongsam. Sophie, kamu cantik sekali. Helena tampak bersemangat, lalu dia menarik Sophie keluar dari kamar mandi dengan gembira dan bergegas ke ruang tamu. Sayangku, menurutmu apakah Fei Fei dan aku terlihat baik? Helena berteriak penuh semangat pada Ye Bufan dari kejauhan, membuat semua orang melihat mereka. Ye Bufan memandang Helena yang mengenakan Cheongsam hitam dan diam-diam menghela nafas. Dengan latar belakang Cheongsam, payudaranya yang menjulang tinggi membawa dampak visual yang kuat. Ditambah dengan lekuk tubuh seksinya yang cembung dan cekung, Cheongsam yang awalnya bergaya kuno ini membuatnya terlihat sangat seksi. Sophie di sebelahnya adalah kebalikannya, mengenakan Cheongsam putih. Meskipun dia berambut pirang dan bermata biru, dia memiliki pesona seorang wanita oriental. 2 orang yang berdiri bersama memiliki 2 gaya yang sangat berbeda. Jika Sophie adalah bunga bakung yang sedang mekar, maka Helena adalah bunga peoni yang sedang mekar. Bicaralah dengan cepat, apakah terlihat bagus? Helena bertanya dengan penuh semangat. Kelihatannya bagus, sangat bagus. Dia mengatakan yang sebenarnya. Cheongsam Helena tidak memiliki pesona antik apapun saat dikenakan, tetapi memberikan keindahan yang berbeda bagi orang-orang. Alicia meringkuk di sampingnya, tidak secantik aku. Helena membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga, gadis berdada rata, berhenti bicara. Kamu, setelah dipanggil berdada rata gadis satu demi satu, pipi Alicia Sika memerah karena marah, dan keduanya hendak bertengkar lagi. Ye Bufan buru-buru berkata, oke, kita hampir siap, ayo turun dan buka bisnis sekarang. Di lantai bawah, dan kedua wanita itu mereka saling melotot dan mengikuti dari belakang sambil mendengus dingin. Setelah mereka pergi, Sophie mendatangi Ye Tian dengan malu-malu, saudara Ye, apakah menurut Anda Cheongsam saya terlihat bagus? Ye Tian ragu-ragu dan berkata, kami tidak cocok. Ekspresi Sophie membeku, mengapa? Katakan padaku aku bisa mengubahnya. Itu tidak ada hubungannya denganmu.
Hanya saja orang sepertiku tidak cocok untuk perasaan. Setelah Ye Tian mengatakan ini, dia berjalan ke bawah. Dia menggigit bibir merahnya dengan ringan, sedikit sifat keras kepala muncul di matanya, lalu dia juga berjalan ke bawah. Ketiga lelaki tua itu, Cao Xinghua, sudah berdiri di bawah dengan penuh semangat, mengenakan jubah baru dan tampak bahagia. Berdiri di belakang mereka adalah Peake dan selusin pengawalnya. Setelah pagi yang sibuk, seluruh rumah sakit telah dibersihkan dan bersih. Ye Bufan turun dan secara resmi mengumumkan bahwa klinik medis kuno dibuka untuk bisnis. Untuk pembukaan hari ini, ia tidak mengadakan upacara atau mengundang tamu, ia hanya langsung membuka pintu untuk berobat. Ye Bufan duduk di depan standnya, Alicia berdiri di sebelah kirinya, Helena berdiri di sebelah kanannya, dan Sophie mengikuti Ye Tian dalam diam. Meskipun tidak ada upacara, barisan klinik medis benar-benar mewah, dan pasien dirawat oleh dewa medis Tiongkok dan 3 ahli pengobatan tradisional Tiongkok tingkat nasional. Pelayannya adalah wanita tercantik di negara M, ditambah 2 pendeta agung berbaju kuning dari pengadilan ilahi, dan bahkan tukang sapu adalah tuan muda tertua dari keluarga Lorraine. Dengan barisan mewah seperti itu, jika ada yang tahu melihatnya, pasti akan ternganga. Saat ini, pintu pusat medis terbuka, dan Alice masuk dari luar. Guru, selamat atas pembukaan klinik medis Anda.